Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita dan jiwa kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab sungguh besar kesetiaan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Begitu besar Tuhan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Yesus. Kami berterima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu luar biasa Yesus. Sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami Kau Yesus. Bapa yang selalu Terima kasih Tuhan. mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Aku percaya, Percaya Tuhan. janji-Mu ajaib, Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku Percaya janji-Mu ajaib, Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita rindu untuk mengagungkan Dia. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar Setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Yesus. Haleluya. Di dalam Terima kasih kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya Tuhan, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah hanya kepadamu Yesus, di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. terima kasih Yesus. Percaya janjimu ajaib, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kehidupanmu. Ku percaya, ku berserah. Terima kasih Tuhan. Di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya. Glory Tempat kami berserah Tuhan. Terima kasih Kau segala-galanya, Kau segala-galanya. Kami rindu untuk menyembahmu Tuhan. Kami rindu untuk mengagungkan Terima kasih Tuhan. Allah yang baik, Terima kasih Yesus. Allah yang baik Tuhan. Kau segala-galanya. Ku percaya janji-Mu ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Yesus. Terima Terima kasih. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Terima kasih Dengan Tuhan. segenap hati. Allah yang kami sembah Yesus. Allah yang kami sembah Tuhan. Allah yang kami muliakan. Allah yang kami bisikan. Oh Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan akan janji-janji-Mu Yesus. Ku berserah. Kami hanya mau berserah kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau kekuatan di dalam kehidupan Segalanya kami. bagiku. Percaya Janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib. terukir dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Percaya. Sekali lagi katakan kami percaya Tuhan. percaya janji-Mu ajaib, Janji-Mu ajaib. terukir dalam kehidupanku. Hidupanku. Berserah Haleluya Tuhan. dalam Terima kasih Yesus. Sebab hanya Kau segalanya bagiku. percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku
Kami percaya Bapa, kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu ya Yesus. Kaulah sumber jawaban di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kaulah yang layak kami puji Yesus. Kaulah yang layak kami muliakan Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami ada Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Untuk memberikan puji-pujian kami Bapa. Untuk memberikan penyembahan kami hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai Bapa ibadah kami Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa Engkau akan membimbing ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, agar ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan hanya menyenangkan hati-Mu saja ya Yesus. Kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-jemaat yang dalam perjalanan. Tuhan sampaikan mereka ke tempat ini Bapa tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Agar kami boleh bersama-sama memuji mengagungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tetap tinggal bangkit berdiri. Bersukacita di pagi hari yang indah ini. Amin. Gak ada semangatnya nih, bersukacita. Amin. Haleluya. Kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab kita mau lebih dalam lagi untuk mencintai Dia yang baik. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku jatuh cinta padanya, sambaran dalam dan sambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, sambaran dalam dan sambaran dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, sambaran dalam dan sambaran dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku jatuh cinta padanya. Jatuh cinta padanya, sambaran dalam, sambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, sambaran dalam dan sambaran dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekali lagi ya, sama-sama katakan. Jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Yesus yang kami puji. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Hanya Yesus, Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus,
hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ya, lebih bersuka cita bagi Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Sekali lagi katakan hanya Yesus. Oh, hanya Yesus, siapa? hanya Yesus, kekasihku. Yes, haleluya. Oh. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersukacita hari ini, amin. Yang percaya Yesus kekasih jiwa kita, sama-sama lambaikan tangan, berikan senyuman yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas. Sama-sama katakan, umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. kami percaya. Dia berjaya Perbuatan, sama-sama katakan, Tuhan Allah kita. Kami percaya Tuhan Allah kita berkuasa. Terima kasih Yesus. Mari dengan sukacita dan iman sama-sama katakan, berkuasa. berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas Sama-sama kata umatnya. berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Kami percaya namanya berkuasa, pembebas. Sama-sama umatnya. katakan, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus. atas segala Sama-sama raja, katakan, Tuhan segala Allah kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Sekali lagi sama-sama mau kita angkat pujian nih dengan semangat, sukacita dari Tuhan. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas. bebas Sama-sama katakan, umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya
atas semua perbuatannya. Sama-sama katakan betapa hebat, betapa hebat, Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi sama-sama katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi dengan semangat sama-sama katakan Tuhan, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami, mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Jemaat Tuhan dipersilakan Yesus. untuk duduk kembali. Hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau. Tinggikan Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Dengan Tuhan. segenap hati kami, Terima kasih, kami berikan Yesus. korban yang terbaik bagi Engkau. Mesbah yang terbaik kami mau serahkan hanya pagi-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama katakan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. segenap kehidupan-Mu sama-sama katakan. Inilah yang ku renungkan. Makasih Yesus. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. We worship you Lord, we worship you Lord. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Selama ku hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, makasih Bapak. aku hendak bermazmur bagimu Selagi ku ada, selagi ku ada. senang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama kita mau katakan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Makasih Yesus. selama ku
selagi ku Dengan imanmu sama-sama katakan, oh inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. We worship you Lord, we worship you Lord. Nyanyian pujian dan pengagungan Kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka, hatiku bersuka. One more time. Inilah yang ku renungkan Tuhan setiap hari. inilah yang ku renungkan setiap Tuhan di dalam kehidupan kami Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Terima kasih Yesus Tuhan. biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ajarkan kami mau bersuka Tuhan. Ajarkan kami mau berikan kemuliaan yang paling terbaik hanya bagi Engkau Yesus. Hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Terima kasih. We worship you Lord, we worship you. Kami We worship you Lord. We worship you. Kami menyembahmu Dengan Tuhan. segenap hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembahmu Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Angkat suaramu sembah Dia. Raja di atas. Raja. Jesus, Jesus, you're more than enough for me. Kau cukup bagi kami Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Yesus, Yesus. We worship you. We worship you, Lord. We Kami worship you. mengagungkan Engkau. We worship you, Kami Lord. memuliakan-Mu Tuhan. Kau baik Ini kehidupan kami Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu. Ini janji yang Kau berikan Tuhan. Nyanyian Pujian dan pengagungan Yesus. Yesus. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka. Sama-sama katakan, karena-Mu,
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, bertata di atas kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih setia Tuhan. Biar kami menyembah Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Hari ini Tuhan, saat ini kami masuk lebih dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan ajarkan kami untuk duduk diam dan kami mendengarkan firman-Mu. Kami datang dengan sukacita dan kembali dengan berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami memberikan korban persembahan. Biar Tuhan yang menilik setiap hati kami. Besar kecil yang kami berikan, satu tujuan kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Selamat memberi. Kepada yang bertugas dipersilakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kasih nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. We worship Lord, we worship Lord. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Kepada Bapak Gembala dipersilakan. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita beri pujian buat Allah kita yang besar. Para pelayan boleh ambil bagian di tempat duduk. Oke, salam sejahtera buat sekalian kita yang hadir hari ini. Saudara percaya bahwa hari ini ada berkat buat kita? Puji Tuhan. Saudara, itu sebabnya ada di sini, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk membuka Alkitab dan kita membaca Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Saudara sudah dapat, ikutin di Alkitab saudara.
atau bisa menyimak di depan sini, saya membacakan bagi saudara, saudara menerimanya dengan iman. Begini bunyi firman Allah, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sepintas kita tahu bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud, kita sama-sama tahu bahwa dia orang hebat, punya jabatan, punya kehormatan, punya kekayaan, dan kita yang di sini tidak ada yang sama seperti dia dalam hal kehebatan dan kelebihan-kelebihannya. Tetapi yang kita lihat ada satu pengeluhan Daud. Kita sudah baca sendiri. Dia berkata begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Jadi seorang raja besar, seorang pembesar, seorang pejabat tinggi, seorang yang kaya, punya kehormatan, ternyata juga mengalami tekanan jiwa. Haleluya. Kalau begitu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, persoalan setiap jiwa yang dimungkinkan mengalami tekanan itu berlaku bagi semua orang. Tidak memilih kaya, tidak memilih miskin, tidak memilih punya jabatan atau tidak, tapi setiap kita yang memiliki jiwa berpeluang sama untuk mengalami tekanan-tekanan. Dari mana itu datang? Bisa datang dari persoalan yang bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Sampai kita tertekan. Apakah itu persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga dan sebagainya, saudara. Yang pasti ketika ada persoalan kehidupannya tertekan. Nah, pertama yang ingin kita belajar dari sini apa? Begini, saudara perhatikan baik kalimat ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kata siapa ini? Kata Daud. Kepada siapa kalimat ini disampaikan? Coba perhatikan. Dia bertanya, kepada siapa yang dia bertanya? Kepada jiwa. Jiwa siapa? Jiwanya sendiri. Berarti dia sedang bertanya kepada siapa? Dirinya sendiri. Di sini dia contohkan begini. Seseorang bisa berdiri di satu sisi untuk menjadi penasehat bagi dirinya sendiri. Haleluya. Jadi dia tanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ada pembelajaran yang hebat hari ini. Bapak Ibu dengar, ketika engkau tertekan, engkau punya persoalan, engkau punya masalah, kadang engkau lupa bahwa engkau sendiri bisa menjadi solusi bagi hidup saudara. Banyak orang selalu ketika ada persoalan, selalu datang kepada siapa yang bisa tolong saya? Mana pendetanya jauh? Orang yang dekat saya hari ini tidak ada. Saudara dengar baik. Setiap kita bisa menjadi pribadi yang memberikan solusi dalam kehidupan kita sendiri. Perhatikan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia tanya, dan jiwanya tertekan, ya itu benar. Haleluya. Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Alkitab terjemahan Inggris berkata, kenapa engkau depresi? Terjemahan Indonesia yang lain, kenapa engkau harus hancur, lebur jiwanya, saudara? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertama pelajaran, ketika engkau tahu engkau punya persoalan, engkau sendiri harus dapat menemukan solusi dari setiap persoalan kita. Saudara, saya suka berdoa, apakah doa pribadi keluarga ataupun suka di depan umum seperti ini ketika saya mendoakan jemaat-jemaat yang tidak beribadah, tidak datang atau sudah lama nggak datang. Kalimat saya suka sampaikan seperti ini, Tuhan ingatkan kembali firman yang pernah mereka dengar. Supaya itu kembali apa? Hangat dalam hidup mereka. Oleh firman itulah mereka bisa datang. Haleluya. Jadi Tuhan ingatkan. Lalu dia sadar bahwa ada firman. Kalau dia sedang lemah, oh kenapa engkau harus lemah? Ada firman, kalau datang ibadah ada kekuatan. Akhirnya dia pulih dari situ. Haleluya. Nah oke. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Persoalan yang bertubi-tubi datang dalam kita membuktikan kita tertekan. Manusia hidup dengan persoalan. Ada penekanan yang hebat di Pengkhotbah 6 ayat 1. Pengkhotbah 6 ayat 1. Sebelum saya lanjut, saya mau bicara tentang reaksi
seorang benar ketika hidupnya atau jiwanya lagi tertekan. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Artinya di bumi ini. Kata pengkhotbah, ada kemalangan yang dia lihat di bawah matahari ini. Yang sangat menekan manusia. Amin. Berarti apa? Alkitab sudah bilang bahwa hidup manusia itu banyak tekanan. Karena tadi saya bilang, tekanan tidak pernah memilih bulu, pejabat atau bukan. Alkitab sudah berkata bahwa manusia itu yang di bawah kolong langit ini sangat besar tekanan dalam hidup kita. Maka dari itu, karena ini tidak dapat kita hindari, yang pasti kita kerjakan adalah bagaimana kita bertahan dalam tekanan-tekanan hidup kita. Haleluya. 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 Oke, ada banyak orang Kristen ada di gereja setiap saat. Tapi ketika sakit hati, dia sendiri gak bisa jadi solusi dalam dirinya sendiri. Dia mengalir bersama sakit hati. Ketekanan jiwa. Tersinggung. Dikhianati. Dia menyerah. Melemah. Dan dia lebih terpuruk. Saudara, engkau harus berdiri begini. Seperti yang ingin kita sampaikan hari ini. Bagaimana engkau bisa berdiri benar. Bereaksi terhadap tekanan jiwa kita. Amin. Nah, apa sikap orang percaya terhadap sebuah tekanan-tekanan berat dalam diri kita? Pertama, ayat pokok kita kembali. Oke. Ayat pokok. Gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Dia tanya tentang kepada dirinya sendiri. Lalu dia memberi harap begini, memberi solusi begini. Berharaplah kepada Allah. Dia sendiri yang bilang menguatkan diri sendiri, berharaplah kepada Allah. Jalan keluar pertama dari setiap kita yang berpeluang hidup dalam tekanan adalah berharap. Saya ulang, berharap. Anda belum dengar, saya ulang, berharap. Saya ulang, berharap. Saudara, tidak ada orang yang tidak hidup dalam pengharapan. Semua berharap, anaknya berharap lulus, berharap besok bisa makan, berharap. Setiap kita hidup dalam pengharapan. Saya mau tanya, apakah pengharapan dengan Tuhan itu masih benar atau tidak? Oke. Berharap. Apakah kita masih berharap ke Tuhan? Kalau tidak ada persoalan, kalau hati kita masih nyaman, masih penuh ketawa, tidak ada tekanan jiwa, kita berharap. Tapi ketika ada persoalan, ada tekanan, apa kita masih berharap ke Tuhan? Ini persoalan kekristenan yang banyak dihadapi. Ini persoalan kekristenan. Saudara-saudara, apa kita masih berharap? Kenapa orang kehilangan berharap? Gini, kenapa orang kehilangan berharap? Padahal dia selalu ada di gereja. Kenapa orang kehilangan berharap? Kadang dia berpikir, Tuhan ada di mana ketika masalahnya datang. Jadi dia, loh kok saya tahu ketika kita nyaman berharap Tuhan. Tapi ketika ada persoalan, kita kehilangan. Tuhan, kenapa engkau tidak ada pada waktu saya jatuh di persoalan ini? Kenapa Tuhan gak tahan orang yang mau lempar batu kepada saya? Harusnya sebelum mereka lempar, Tuhan udah tahan tangannya Tuhan. Tapi kenapa sekarang saya ada benjol? Gitu kan. Di mana Tuhan waktu kepala saya dilempar batu orang gitu saudara. Nah orang kalau sudah mulai meragukan kesulitan, kesusahan, tekanan jiwanya. Menyalahkan Tuhan. Dia akan berpindah ke lain hati. Haleluya. Dia ada tapi kalau setiap kali bertanya. Tuhan kenapa saya susah? Ada di mana engkau Tuhan ketika aku difitnah, dihina, ditipu orang. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan tahu aku rugi, sakit hati karena tertipu. Tuhan larang, halangi orang menipu. Di mana Tuhan waktu Hawa memegang buah itu? Bukankah Tuhan tepis aja tangannya supaya dia gak ambil buah itu? Saudara, ketika kita mulai banyak bertanya tentang kenapa kita susah. Itu akan menggeser pengharapan kita tidak berkiblat kepada Tuhan lagi. Haleluya. Kalau yang terjadi adalah seorang berpindah haluan dari berharap ke Tuhan kepada yang lain. Maka itu artinya orang itu lebih memilih ada di posisi yang lebih buruk dari keadaan jiwanya tertekan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena gini, ketika orang tidak mengandalkan Tuhan atau berharap ke Tuhan. Maka yang pasti yang terjadi adalah dia berharap kepada manusia. Amin. Saya melihat keidentikan tentang berharap dan pengandalan ini. Yeremia pasal 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5.
Begini firman Allah. Jadi bukan begini kata orang, tapi begini firman Allah. Tuhan, firman Tuhan, terkutuklah siapa? Orang yang andalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Amin. Amin. Tuhan ukur kita dari hati kita. Semoga kehadiran kita di gereja juga sama kualitasnya dengan kehadiran hati kita di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak hadir secara fisik aja tapi hati kita jauh dari Tuhan. Ada banyak orang memposisikan diri tubuhnya di gereja tapi hatinya ke lain hati. Hatinya ke lain pribadi. Saudara dengar baik. Pertama yang harus kita lakukan di diri kita ketika engkau ada dalam persoalan tekanan hidup. Bangun kembali pengharapan saudara. Bahwa Tuhan tetap menjadi jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Amin. Itu baru yang pertama. Mari yang kedua yang Daud lihat. Di ayat pokok kita. Apa yang kedua? Haleluya. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Tadi berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Haleluya. Saudara mau bersyukur lagi? Saudara dulu bersyukur, sekarang tak bersyukur lagi? Kata lagi itu kan sesuatu yang diulang-ulang, tidak pernah berhenti. Amin. Kadang kita dalam satu momentum, dalam satu kejadian, dalam satu peristiwa, kehilangan rasa bersyukur. Oke. Engkau terpuruk, jiwamu remuk. Apa obatnya? Bangun kembali bersyukur, rasa syukur kepada Tuhan. Saya melihat kekuatan bersyukur itu terlihat dari imannya yang mempercayai bahwa Yesus itu, Tuhan itu tidak pernah punya rencana buruk buat hidup kita. Saya melihat begitu. Jadi saya lihat gini, kalau ada orang bersyukur berarti imannya bilang Tuhan itu gak pernah punya rencana buruk. Sekalipun jiwanya buruk, sekalipun keadaannya buruk, tapi dia terus bersyukur karena didorong oleh ini. Tuhan engkau tidak pernah punya rencana buruk dalam hidup saya. Betul? Saudara, hari Kamis malam saya cerita, kalau kita bicara tentang tidak membalas kejahatan dan selalu bersyukur, itu selalu saya melihat profil profil Yusuf. Haleluya. Kalau dia sudah mengeluh ketika dibuang di lubang sumur, di sumur itu nggak bisa jadi seorang Yusuf yang saya dan saudara tahu ya. Tapi dia jalani hidup, dia difitnah, dia jalani. Alkitab selalu bilang, Anda baca cerita Yusuf, Tuhan selalu menyertai dia. Dia percaya bahwa Tuhan itu selalu baik menyertai dia. Di tengah penjara, dalam penjara, difitnah orang, dibuang dalam sumur, Tuhan menyertai dia. Berarti dia selalu bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu dalam keadaan terpuruk pun Tuhan tidak pernah punya rencana jahat bagi dia. Maka dari itu dia menjadi orang yang nomor 1 di Mesir. Saya bilang Mesir jadi nomor 1. Karena Firaun cuma sekedar nama. Saudara, di sini kita harus mampu bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana buruk. Hari ini kau terpuruk, hari ini kau sakit. Tuhan pasti pulihkan besok. Amin. Kedua yang saya pikir, orang bersyukur adalah begini. Dia tahu bagaimana, dia percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan suatu terjadi untuk meremukkan jiwa kita. Tuhan itu sebenarnya sedang melatih kita untuk menjadi kuat. Haleluya. Jadi persoalan yang menekan kita, membuat hati kita, jiwa kita remuk, itu apa? Sebenarnya bagian daripada rencana Tuhan untuk menjadikan kita lebih dewasa dalam Tuhan. Makanya bersyukur, terima kasih Tuhan apapun yang terjadi di fitnah dan sebagainya. Karena aku tahu Tuhan habis dari ini aku naik kelas. Aku pasti jadi dewasa Tuhan. Dengar, Tuhan gak pernah melatih seseorang, Tuhan tidak pernah memanggil seseorang lalu menempatkan dia ada di dalam posisi kanak-kanak terus. Tidak. Tuhan panggil kita supaya kita tambah hari tambah kuat. Tuhan panggil tambah hari tambah dewasa. Tambah hari tambah lebih memahami Tuhan. Bapak Ibu yang berkat Tuhan, saya menangkap satu informasi dari media sosial. Saya bilang ada kalimat begini atau ada orang membahasakan begini. Mengkalimatkan begini. Pelaut yang handal tidak dihasilkan oleh gelombang kecil. Ya. Pelaut yang handal dihasilkan oleh gelombang-gelombang yang besar. Percaya saudara? Pelaut yang handal tidak diciptakan oleh air beriak. Air riak itu air di tepi pantai. Yang dangkal. Pelaut yang hebat
dilahirkan dari gelombang-gelombang yang besar. Saya ingat pemain selancar, ya. Dia perlu gelombang besar. Amin. Dia perlu gelombang besar. Semakin besar gelombang, semakin dia dapat mengukur kualitas atau keahliannya dalam memainkan apa itu? Papan seluncur. Dia bisa berdiri di atas papan seluncur di tengah gelombang. Bahkan kalau kita lihat di TV atau di gambar mana, dia di dalam gelombang, ombak yang tinggi, dia di dalam sana, dia berselancar. Saudara, lalu orang bisa bertepuk tangan kepada dia bukan karena dia ada di tepi pantai lagi main pasir. Tapi dia ada di tengah gelombang besar. Gelombang besar melatih kita untuk kita lebih kuat dan menemukan kualitas iman percaya kita. Haleluya. Jadi ketika engkau ada peluang-peluang diremukan hati kita, hidup kita, jiwa kita karena ada persoalan. Hadapi itu dengan bersyukur. Itu Daud udah contohkan. Amin. Aduh saudara-saudara, itu orang-orang paling lembek itu ya. Kalau kesentuh dikit langsung tabongkar-bongkar. Tahu tabongkar-bongkar orang udah bilang. Terbongkar saudara. Tasontong sadiki. Bukan cuma tapela tapi terbelah besar bukan. Yuk kita harus jadi orang yang bisa berkata kepada jiwaku. Kenapa engkau sakit hati? Kenapa engkau tertekan jiwaku? Kenapa engkau terbawa dengan persoalan saudara? Persoalanmu. Berharaplah kepada Tuhan. Dia yang ngomong kepada dirinya sendiri. Haleluya. Dan dia bilang bersyukurlah kepada Tuhan. Setiap waktu. Amin. Oke. Yang ketiga. Tadi itu sudah kedua. Yang ketiga. Mari kita pindah ke pembacaan. Mazmur 119. Mazmur 119. Ayatnya yang ke-71. Jadi kita jangan cuman senang kalau hidup di datar-datar, nggak ada persoalan. Iman kita nggak teruji. Haleluya. Amin. Jadi seperti saya pernah bahasakan kalau ada orang ada persoalan, dia kalau doa Tuhan masih ada yang lebih besar nggak dari ini. Nah, itu saudara. Haleluya. Gitu. Sama kayaknya kalau ada orang mukul saudara, masih ada yang lebih kuat nggak mukul saya dari sini. Nah itu hebat saudara ya. Tapi kalau Anda baru disentil dikit, aduh luka, aduh berdarah. Nggak bisa dewasa. Sudah Mazmur 119. 71, saya rindu ayat ini kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring, suara yang terbaik. Oke, saya lihat ini kualitas terhebat dari orang ketika merasa hidupnya tertekan. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Haleluya. Oh ini gak bisa diterima oleh manusia normal, gak bisa. Hanya manusia rohani yang bisa memandang ini sebagai sebuah kebenaran. Susah. Orang dunia gak ada sampai di posisi memandang ini saudara. Tapi Daud yang sama di Mazmur yang 119 ini. Dia mengerti ini saudara. Dia sampai bilang tertindas itu baik bagiku. Ajaib. 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 Luar biasa ini bahasa orang berilmu memang saudara. Haleluya. Tertindas itu baik bagiku. Saya ulang, orang dunia gak bisa paham ini, gak bisa paham. Hanya anak Tuhan, orang Kristen sejati yang paham ini. Bahwa tertindas itu katanya apa? Baik bagiku. Sekarang yang kita mau tanya, kebaikan apa yang kita mesti bawa atau dapatkan saat tertindas? Ada yang tertindas sampai mati saudara. Kebaikan apa? Ada kan pepatah bilang berenang-renang ke hulu, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Beberapa orang mati kemudian kan. Yuk, apa yang kita mesti dapat? Apa yang Daud lihat? Kalau kita tertindas itu baik bagiku karena ada sesuatu. Kebaikan apa? Saya baca ya. Supaya aku katanya apa? Belajar ketetapan Tuhan.
Saudara hari ini dengan khotbah saya katakan saudara sedang belajar ketetapan Tuhan. Tapi ada satu kelas unik yang gak bisa diterima orang. Itu kelas yang namanya kelas tertindas. Waktu tertindas engkau sedang belajar. Apa yang baik kita dapat dari kalian tertindas? Belajar ketetapan. Apa tuh ketetapan? Boleh kasih tahu? Firman, oke. Ada lagi? Apa? Aturan, oke. Isi hati Tuhan, ya. Apa lagi? Kehendak-kehendak Tuhan, oke. Coba saudara lihat. Mengetahui ketetapan-ketetapan Tuhan. Mengetahui kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Itu dia dapat dari apa? Belajar melihat ketertindasan itu hal yang baik. Oh, luar biasa nih ilmu ini saudara. Haleluya. Lalu saya dapati akhirnya begini. Bagaimana seorang Daud menempatkan firman, menempatkan isi hati Tuhan, menempatkan ketetapan Tuhan itu lebih besar dari kedudukan, kekayaan, dan kehormatan dia. Saudara belum paham? Saja begini. Seandainya yang dianggap tertindas oleh Daud adalah hartanya diambil. Ya. Seandainya dia difitnah karena dia seorang pejabat. Atau kehormatannya dicemarkan. Sakit, sakit. Tertindas, tertindas. Coba saudara lihat. Dia masih menempatkan firman di atas segala-galanya. Di atas keterhilangan hartanya. Tertindas orang dirugikan, tertindas hatinya. Tapi dia berkata begini, bahwa itu baik untuk belajar ketetapan Tuhan. Saudara, ketika orang menyakiti hidup saudara, engkau harus bertanya, ada maksud Tuhan apa di hidup saya? Kenapa saya dihina orang? Siapa tahu dulu kita penghina. Hello? Supaya kita belajar jangan menghina orang. Kenapa aku ditipu orang? Karena kita sering nipu Tuhan. Hei, belajar ketetapan Tuhan. Jangan jadi korban dulu baru kita sekarang belajar. Tapi ketika terjadi belajar, dia menempatkan firman di atas segala-galanya. Wow, dia mari orang ambil harta, dia masih bersyukur. Nggak apa-apa, aku sedang belajar ketetapan Tuhan. Amin saudara. Jadi lihat, ketertindasan itu adalah satu alat kita untuk mendalami isi hati Tuhan. Saya bilang itu ketertindasan seperti motor yang menggerakkan kita tambah hari tambah dalam mengenal Tuhan mau. Tuhan punya mau, Tuhan punya isi hati saudara. Haleluya. Dan saya mau bilang tidak semua orang begini. Jangankan tertindas, sakit hati saja dia sudah mundur. Dan heran itu yang dilakonkan. Itu dilakonkan oleh orang-orang yang menyandang pelayan saudara. Saya heran saudara. Hello? Kita membutuhkan khotbah yang tegas. Supaya engkau jadi baik saudara. Supaya engkau berarti di pemandangan Tuhan. Kita nggak bisa sembunyi dengan dasi di mimbar. Ini nggak menunjukkan bahwa saya dewasa. Tidak. Apalagi cuma bisa WL. Hello? Apalagi cuma bisa main musik. Engkau belum. Engkau harus diuji dengan memandang ketertindasan atas hidupmu. Mengatakan itu sebuah syukur yang hebat. Jadi kalau engkau sampai sakit hati cuma karena engkau tersinggung. Melihat yang gak sampai seperti yang kau mau. Cetek saudara. Padahal engkau berdasi. Dan di mimbar setiap minggu. Saya gak melihat itu. Mari kita melihat sama seperti Tuhan melihat. Kita di sini seberapa hebat kita mendalami isi hati Tuhan. Seberapa hebat. Dan ternyata khotbah bukan cukup. Maaf, korban tidak cukup. Maaf, khotbah tidak cukup. Belum cukup untuk seseorang bisa mendalami isi hati Tuhan. Karena banyak orang dengar khotbah tiap minggu. Belum bisa berubah sampai dewasa. Ternyata ada kelas unik dari Tuhan. Apa kelasnya? Kelas ketertindasan. Haleluya. Tadi pengkhotbah bilang, oh memang sudah bagian manusia. Bahwa manusia di kolong langit ini hidup dengan ketertindasan. Kita udah gak bisa keluar dari ketertindasan, gak bisa. Kemanapun tertindas, kemanapun di kolong
kolong langit ini tertindas. Kalau begitu yang kita buat, siasati bahwa saat tertindas kita rebut yang terbaik. Haleluya. Apa itu? Mendalami hati Tuhan. Kenapa saya begini? Dalami hati Tuhan. Tuhan ada apa? Jangan langsung nyalain orang. Jangan langsung bilang kenapa dia jahat. Jangan lihat ada apa, dalami hati Tuhan. Oh ternyata Tuhan engkau memberi saya kesempatan belajar tentang satu hal. Haleluya. Amin saudara. Jadi 3 hal ini kita kerjakan. Kalau 3 hal ini ada di hati kita. Terus berharap. Berharap kepada Tuhan. Berarti tetap mengakui jalan keluar terbaik hanya kepada Tuhan. Dan bukan kepada manusia. Karena waktu kita pindah kepada manusia, hidup kita terkutuk. Kita bersyukur. Bersyukur mengakui semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita adalah yang terbaik buat hidup kita. Sekalipun kita lagi remuk jiwa kita. Yang ketiga adalah kita menjadikan kesempatan tertindas adalah peluang kesempatan mendalami Tuhan di hidup kita. Haleluya. Oke, jadi siapapun saudara terlihat dari maju mundur karena tertindas. Hebatnya saudara di situ dilihatnya. Bukan dilihat dari pelayanan-pelayanan mimbar seperti ini. Jadi engkau bergereja, bergerejalah karena mencari sesuatu untuk kedewasaan rohani kita. Haleluya, bergerejalah. Oh Tuhan, mungkin kau ada duduk paling belakang nih, nggak pernah dapat kesempatan pimpin doa. Tapi engkau ada di sini karena engkau mau mengutamakan ini. Saya mau mendalami hati Tuhan. Haleluya. Nanti engkau dari belakang ditendang Tuhan sampai ke depan sini. Karena Tuhan hanya memajukan orang-orang yang rendah hati untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Amin. Ayat terakhir. 2 ayat terakhir. Roma 8 ayat 28. Simpan Filipi 4 ayat 13. Roma 8 ayat 28. Dengar baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama-sama dalam segala sesuatu. Tahan. Dia ikut bekerja dalam segala. Tidak ada bagian pekerjaan yang Tuhan gak mau ikut terlibat dengan kita. Catat. Tidak ada satu bagian yang Tuhan istirahat gak mau terlibat dengan kita. Tapi dia terlibat dalam segala sesuatu. Dan hebatnya gini. Untuk apa? Mendatangkan apa? Kebaikan. Haleluya. Mendatangkan apa? Kebaikan. Mari kita mundur. Segala hal, segala sesuatu itu. Mungkin hal buruk. Mungkin ketertekanan jiwa. Dihina orang, gak dihargai orang. Engkau disikut, engkau ditipu, engkau hancur jiwamu. Tapi Tuhan bilang ketika engkau mengasihi Tuhan, Allah di sana mendatangkan kebaikan buat kita. Haleluya. Wow, orang kalau paham ini, dia akan iring Tuhan setia sampai mati. Betul. Betul. Orang kalau masih hitung-hitungan dengan kenapa saya ditipu, kenapa saya dirugikan, kenapa orang hina saya, kenapa saya nggak dihargai. Dia bercokol di situ terus, nggak maju-maju, dia nggak maju-maju. Hello, nggak maju. Yo jemaat Obaja, berapa lama engkau beribadah? Harus membuktikan perubahan kedewasaan kita. Haleluya. Segala sesuatu Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Oh Tuhan, kita duduk berdoa ingat ayat ini. Nangis kita saudara. Benar. Engkau duduk berdoa. Jangan ingat engkau ditipu, tapi ingat. Datangkan kebaikan. Datang, mau balik atau enggak balik engkau menyembah Tuhan. Tuhan tahu kok kita akan pasti tidak kekurangan, tidak miskin dan tidak jadi minta-minta kalau yang ditipu orang enggak balik sama kita. Halo? Ayat paling terakhir. Filipi 4 ayat 13. Puji Tuhan. Ini yang ditato Evander Holyfield di tubuhnya. Dan Roy Jones petinju pemain UFC. Oke, kita baca. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pelayan musik datang ke depan. Dengar ya. Segala perkara. Saya bilang mungkin itu perkara buruk. Hal-hal yang merugikan
merugikan. Hal-hal yang sempat membuat jiwa kita remuk, tertekan, depresi. Tapi hebat Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi ketika engkau ada tekanan hidup, jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh. Hari ini kita merubah cara pandang kita dan reaksi-reaksi kita terhadap kebenaran Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Adakah yang sedang nyanyi hari ini dan jiwanya sedang hancur lebur? Adakah yang sedang nyanyi tapi jiwanya sedang dalam tekanan? Atau adakah yang sedang nyanyi merasa hidupmu gak dipeduli orang, gak diperhatikan orang? Banyak orang gak peduli sama hidup saudara karena engkau dianggap hina, dianggap kecil, dianggap miskin. Ada kekuatan dari berkat Tuhan datang dalam kita. Mari Bapak Ibu kita berdiri, nyanyi lagu dari awal. Siapkan hatimu, yang mau didoakan datang ke depan. Tak usah ku takut. Haleluya. Ku takut. Jesus Tuhan. Tidak usah takut Bapak Ibu. Ada Yesus yang menjaga kita. Enggak usah bimbang terhadap setiap tekanan-tekanan yang datang di hidup kita. Yesus pelihara. Tak usah aku susah. Enggak usah susah hati. Ada Roh Kudus penghibur. Dia akan selalu bersama dengan kita yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Tak usah ku coba. Dia memberkatiku. Haleluya. Oh Jesus Tuhan, haleluya. El Shaddai. El Shaddai. Maha kuasa Tuhan di hidup kami. Dia besar. Dia besar. Dia besar. Haleluya. El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Yang mau didoakan datang ke depan, yang memiliki Tuhan melangkah dengan iman. Sekali kita nyanyi lagu ini dan saya akan tutup ibadah ini. Berlututlah di depan, percayalah bahwa Tuhan yang bisa memulihkan hatimu yang remuk, memulihkan jiwamu, memulihkan rasa tertekan di hidupmu. Dan hanya Yesus yang bisa mengerjakan. Percayalah, Roh Kudus ada bersama kita dan menolong kita. Terima kasih Bapa di surga. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkati. Masih ada lagi yang mau ke depan? Datanglah dengan ini. Katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha. Taruh berkat di tangan hamba-Mu Tuhan, memberkati mereka yang datang dengan iman.
memberi pengakuan bahwa hanya Tuhan yang dapat dan sanggup memberikan jalan keluar terhadap setiap persoalan. Inilah berkat atasmu, terimalah. Kekuatan Tuhan mengalir bagimu. Di dalam nama Yesus, masa depanmu sungguh ada anak muda yang hebat, dipakai dan diberkati Tuhan. Jangan pernah ragu, Tuhan rela hidupmu menjadi terbaik bagimu. Anugerah besar Tuhan mengalir bagimu. Pemakaian Tuhan yang dahsyat ada padamu. Berjalan dengan iman bahwa Tuhan memberkati engkau. Apa yang kau buat hari ini dibalaskan malah berlimpah bagimu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima berkat, anak muda yang hebat. Hari-harimu baik, hari-harimu dirancang Tuhan untuk engkau nikmati, menjadi kebanggaan dan kesukaanmu. Percayalah engkau dalam penguasaan Tuhan sepenuhnya. Apa yang kau kerjakan berhasil, dan apa yang kau buat hari ini Tuhan akan berkat berlimpah dalam nama Yesus. Kuatan kuasa Tuhan ada padamu. Engkau akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Terima janji Tuhan ini, pemakaian Allah semakin hebat. Dan apa yang kau rancangkan terjadi. Apa yang kau cita-citakan, Allah di sana mendatangkan kebaikan bagimu. Hari esokmu semua ada. Engkau dari keluarga rumah tanggamu. Dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan besar, anak muda yang hebat. Harimu ditetapkan Tuhan menjadi hari-hari terbaik. Terimalah janji Tuhan ini atasmu. Apa yang kau kerjakan bagi Tuhan tidak pernah lalu percuma, karena apa yang kau tabur kau tuai dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan di hidupmu. Terima janji Tuhan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa anugerah Tuhan ada padamu. Berjalan kepada kekuatan, pemakaian Tuhan besertamu. Kasih karunia Tuhan ada, dan hari esok direndah Tuhan menjadi hari terbaik. Pemakaian Tuhan nyata dan amin. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai mulia, El Shaddai. Berkatnya melimpah, limpah. El Shaddai, El Shaddai. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu memberkati kami hari ini yang datang. Datangnya kami di sini tidak sia-sia Tuhan, karena kami membawa pulang sesuatu dari Tuhan buat kebaikan jiwa kami, buat pemulihan jiwa kami, supaya kami tidak terpuruk dengan bertubi-tubinya datang persoalan dalam hidup kami, dan setiap hati diberkati dengan kebenaran dan kekuatan firman-Mu. Bapa, persoalan yang kami hadapi Tuhan sudah bereskan hari ini. Dan setiap kami yang datang dengan iman membawa pulang janji-janji Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dalam ibadah pertama dan kedua ini. Engkau ulurkan tangan-Mu, lawat mereka, jamah mereka Tuhan. Biar mereka punya kemampuan seperti Daud yang bisa bicara di hati mereka. Kenapa lemah hai jiwaku? Dan mereka menemukan jalan keluar karena ada Roh Kudus di dalam mereka yang mengingatkan firman yang selalu mereka dengar. Terima kasih. Yang sakit sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang bimbang ditetapkan. Karena kami rindu hari yang akan datang di dalam ibadah. Kami bersama-sama memuji, membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa, akhiri ibadah kami hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan menyerahkan dalam tangan Tuhan langkah pulang umat Tuhan dari sini di rumah mereka masing-masing. Dengan berjalan kaki dan berkendaraan, pertolongan Tuhan sama. Dan inilah iman kami. Kami angkat di hadapan Tuhan. Kami pulang membawa berkat, anugerah,
damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang setia sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu silakan.